Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya kita ucapkan selamat kepada teman-teman kita, saudara-saudari kita yang telah memasuki 1 Syawal 1447 Hijriah. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang secara hisab maupun yang secara hilal. Untuk kali ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Sunnah yang pertama dalam hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwasanya Nabi SAW mandi pada hari Idul Fitri serta Idul Adha. Jadi kita di sini dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Selanjutnya dalam hadis disebutkan dari Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, memerintahkan kami pada 2 hari raya untuk memakai pakaian terbaik yang kami temukan, memakai wangi-wangian terbaik yang kami temukan, dan berkurban dengan hewan termahal yang kami temukan. Hadis riwayat Al-Hakim, Baihaqi, dan Ibnu Asakir. Jadi, yang pertama dijelaskan di sini adalah mengenakan pakaian terbaik. Terbaik di sini, ajwa di sini itu ada 3 arti. Yang pertama, yang menggambarkan ketakwaan. Takwa di sini maksudnya apa? Yang pertama adalah yang menutup aurat. Jadi, menutup aurat itu salah satu ciri poin terpenting dari pakaian yang terbaik tersebut. Apabila pakaian terbaik kita sudah mahal, namun tidak menutupi aurat, itu sama saja. Karena nilai terbaik itu tidak harus mahal, seperti itu. Nah, yang kedua, cara kita mendapatkan pakaian tersebut bagaimana? Apakah dengan uang yang halal atau malah dengan uang yang mungkin dari mencuri atau dari korupsi dan lain sebagainya. Nah, itu juga sangat disayangkan jika sudah menutup aurat tapi hasil dari uang yang tidak halal atau tidak baik, seperti itu. Yang ketiga yaitu yang enak dipandang. Jadi ketika kita mengenakan pakaian kira-kira enak atau tidak dipandang oleh orang lain. Jika misalnya berlebihan atau bertabaruj, jadi mengundang perhatian banyak orang, maka itu harus dihindari, seperti itu. Nah, selanjutnya dalam hadis ini juga dijelaskan bahwasanya dianjurkan untuk memakai wangi-wangian, khususnya untuk laki-laki. Jika untuk perempuan diperbolehkan, tapi tidak boleh berlebihan, karena akan mengundang perhatian dan sangat tidak elok jika dicium oleh seseorang yang bukan mahram kita. Sunnah selanjutnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang berbunyi, Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, merupakan sunnah bahwa engkau keluar untuk sholat id dengan berjalan kaki. Jadi di sini Rasulullah juga menganjurkan kita sebagai umat muslim ketika pergi untuk menunaikan ibadah sholat Idul Fitri atau Idul Adha, maka dianjurkan untuk atau disunahkan untuk berjalan kaki. Nah, namun berjalan kaki di sini juga harus dipahamkan bahwasanya apabila dari rumah kita ke tempat ibadah tersebut bisa kita jangkau atau tidak terlampau jauh, maka disunahkan untuk berjalan kaki. Namun sebaliknya, jika dari rumah kita jauh ke tempat ibadahnya, maka tidak apa-apa untuk mengenakan kendaraan, seperti itu. Nah, yang ketiga atau yang selanjutnya, sunnah selanjutnya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Yang artinya adalah umat muslim dianjurkan mengagungkan Allah atau bertakbir sebagai tanda syukur setelah menuntaskan puasa Ramadan. Nah, jadi sunnah yang ketiga ini, ketika kita sudah menunaikan sunnah yang kedua yaitu berjalan kaki menuju tempat ibadah atau tempat sholat Idul Fitri, seperti itu, ketika kita berjalan atau ketika kita mengenakan kendaraan, maka disunahkan kita untuk bertakbir. Bertakbir untuk apa? Untuk tanda rasa syukur setelah kita tuntaskan puasa Ramadan selama 30 hari, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, sunnah selanjutnya yaitu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi SAW jika hari raya beliau mengambil jalan yang berbeda saat pulang. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, dan juga Ibnu Majah.
Tadi ketika yang kedua itu berjalan kaki menuju tempat ibadah, lalu yang setelahnya itu harus bertakbir ketika berjalan. Nah, ketika pulang dari tempat ibadah tersebut, maka dianjurkan untuk mencari jalan yang lain, jalan yang beda dari jalan ketika kita berangkat. Nah, kita juga harus memahamkan ini, bahwasanya ketika jalannya hanya satu arah saja, di tempat ibadah satu arah saja, ya maka jalan di tempat itu saja. Namun jika banyak jalan mungkin dari kompleks itu atau tidak yang menyusahkan kita untuk harus muter-muter, maka lebih baik kita menjalankan sunnah ini. Jadi mencari jalan yang berbeda, karena ketika kita menjalankan sunnah-sunnah sudah jelas kita mendapatkan pahala seperti itu. Selanjutnya, sunnah yang selanjutnya yaitu dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, perempuan yang sedang haid dianjurkan tetap keluar rumah menuju tempat sholat id untuk menyaksikan kebaikan dan mendengarkan khutbah, tidak ikut sholat dan harus memisahkan diri dari tempat suci. Nah, hadis ini juga menjelaskan bahwasanya orang yang haid pun kita dikasih kesempatan, atau yang berhalangan kita dikasih kesempatan untuk tetap dapat melaksanakan ibadah ini, walaupun kita tidak melaksanakan sholat, namun kita bisa mendengarkan khutbah Idul Fitri tersebut seperti itu, dan mengenakan pakaian terbaik kita. Nah, selanjutnya Rasulullah SAW biasa keluar menuju lapangan al-musolla. Jadi musolla di sini itu artinya lapangan pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Hal pertama yang beliau lakukan adalah sholat id. Kemudian beliau selesai dari sholat dan berdiri menghadap manusia atau jamaah, sedangkan jamaah masih duduk di shaf mereka masing-masing. Lalu beliau memberi wejaan, memberi wasiat, dan perintah. Nah, ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, dalam hadis ini kita dianjurkan atau disunahkan ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha ini dilaksanakan di tanah lapang atau musola. Nah, namun hadis ini ada kenapa? Karena pada zaman Rasulullah dulu ketika beliau ingin melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha di Masjid Nabawi, ternyata zaman Rasulullah itu Masjid Nabawinya belum terlampau luas. Akhirnya beliau mengajak para sahabatnya untuk pergi ke tanah lapang agar jangkauannya luas, agar orang-orang yang pergi ke sana juga lebih banyak seperti itu. Namun pada zaman sekarang karena sudah banyak masjid yang besar ya, seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga sekarang sudah besar, maka boleh dilaksanakan di masjid seperti itu. Disunahkan juga jika semisal dalam daerah kita seperti itu ya, lapangan kita lebih kecil daripada masjid kita, maka tidak apa-apa dilaksanakan di masjid saja, tidak di lapangan. Namun sebaliknya, jika sudah lapangannya sudah besar dan kita ingin melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan, nah namun yang menjadi masalah adalah ada hujan datang mungkin ya, daerahnya sedang hujan, pagi-pagi hujan, maka diperbolehkan untuk pindah tempat ke masjid. Jangan sampai kita berusaha untuk menjalankan sunnah melaksanakan sholat id di lapangan, namun dalam keadaan hujan-hujanan seperti itu, karena Allah tidak menyusahkan, Allah memberi keringanan seperti itu. Selanjutnya, yang ketujuh adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya pernah turun hujan. Nah, ini tadi ya hadis yang tadi pada hari raya Id, lalu Nabi SAW melaksanakan sholat Id bersama yang lain, bersama jamaahnya di dalam masjid. Nah, ini juga hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah seperti itu. Selanjutnya yang ke-8, ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW senantiasa memerintahkan pemasangan tombak di depan beliau sebagai pembatas sholat di lapangan. Nah, maksudnya apa? Jadi ketika di masjid itu kan ketika depan imam itu kan sudah ada pembatasnya ya. Nah, maksudnya yang tadi itu ketika tombak sudah ditancapkan atau sudah ada pembatas, entah dengan meja, kayu, apapun itu, maka makmum atau jamaah tidak boleh melewati batas tersebut seperti itu, karena batas makmum ya imam. Namun apabila makmum sendiri mempunyai hajah atau udzur yang lain, ketika dia ingin pergi ke belakang, maka diperbolehkan untuk melewati jamaah lain seperti itu. Nah, sunnah selanjutnya yaitu setelah selesai sholat
sholat, maka Nabi memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumpulkan sedekah. Nah, setelah pelaksanaan sholat Id. Jadi biasanya kan sudah ada ketika kita di lapangan, sudah ada kotak-kotak yang berjejer, muter. Nah, itu sedekah. Nah, untuk itu kita harus menyiapkan sebelum berangkat ke tempat ibadah tersebut. Kira-kira berapa yang bisa kita sedekahkan, yang bisa mampu kita sedekahkan, seperti itu. Sunnah sebelum akhir yaitu adalah setelah subuh, waktu subuh, maka kita disunahkan untuk makan makanan yang ringan. Untuk apa makan makanan yang ringan? Nah, karena itu untuk tanda bahwasanya kita sudah melaksanakan puasa Ramadan, sudah selesai melaksanakan puasa Ramadan. Nah, Idul Fitri, Id itu artinya kembali, Fitri itu juga di konteks lain bisa diartikan seakar dengan kata futur. Nah, futur itu artinya makan. Jadi Idul Fitri bisa diartikan kembali makan lagi, seperti itu. Nah, ataupun dalam hikmah lain, Idul Fitri juga disebut dengan fitrah atau Idul Fitrah. Jadi kembali suci, kembali bersih lagi, seperti itu. Jadi di dalam fisikiyah kita sudah ditahan selama 30 hari untuk menahan lapar, dahaga, berpuasa. Secara batiniah atau ruhiyah atau spiritual kita diajarkan untuk agar kita kembali bersih lagi, seperti itu. Fitrah, kembali ke suci lagi, seperti itu. Makanya ada namanya zakat fitri, zakat fitrah. Nah, apa itu zakat fitrah? Zakat yang mana sunnah, yang sunnah ini ditekankan untuk setiap muslim ya, memberi zakat kepada seseorang yang memang belum mampu dan harus mendapatkan itu. Karena boleh jadi orang tersebut ketika ingin melaksanakan Idul Fitri, namun dia belum mempunyai makanan yang harus dimakan, seperti itu. Nah, sunnah yang terakhir adalah sunnah bacaan sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha ya, meliputi yang pertama takbir 7 kali, rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua dengan selingan bacaan tasbih ya. Nah, setelah itu membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan surat Al-A'la atau surat Qaf pada rakaat pertama dan surat Al-Ghoshiyah atau Al-Qamar pada rakaat kedua. Mungkin ini sunnah-sunnah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pembelajaran kita dan ibadah di bulan Ramadan kita selama 30 hari diterima oleh Allah semuanya amal ibadah kita, dan kita bisa menjadi yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya, seperti itu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.